Dan ini sekali lagi sangat merugikan untuk teman-teman yang mungkin baru saja mendaftar di aplikasi Kredivo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas beberapa kasus yang sedang terjadi saat ini, yaitu penipuan Kredivo, di mana ada yang mengaku CS Kredivo lalu menghubungi teman-teman dan meminta data-data pribadi, menjelaskan tentang ya apapun itulah tentang kelebihan Kredivo, kemudian terkesan karyawan Kredivo ataupun CS dari Kredivo. Nah, ini banyak yang tertipu teman-teman. Jadi teman-teman harap pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Karena ternyata penipu yang ujung-ujungnya akun Kredivo itu dihack itu tidak bisa diakses, bahkan dipakai transaksi dengan nominal yang cukup besar ya teman-teman. Ini teman-teman harus waspada. Saya yakin teman-teman di sini pasti masih begitu awam ya dengan Kredivo, dan teman-teman harus lebih berhati-hati lagi. Sebenarnya enggak cuman aplikasi Kredivo ya teman-teman, mungkin juga di aplikasi Akulaku, Kredit Pintar, Ada Kami, dan pinjaman online yang populer lainnya. Ketika teman-teman mendapatkan telepon mau itu mengaku dari CS Kredivo, karyawan Kredivo, dan lain sebagainya, itu merupakan jalan para penipu pinjaman online tersebut untuk mengakses akun teman-teman dan membuat transaksi di akun teman-teman. Nah, bagaimana Bang kalau sudah terlanjur kena tipu seperti ini? Apakah kita harus membayar atau tidak? Jika teman-teman tidak bayar, apa resikonya? Oke, di sini saya akan membahas masalah resiko kalau teman-teman itu tidak bayar dulu. Kenapa? Karena yang jelas ini kan bukan tanggung jawab Kredivo lagi ya teman-teman. Karena teman-teman yang memberikan data, maka Kredivo akan lepas tangan. Beberapa pengalaman orang yang melakukan atau mengalami kejadian seperti ini, tetap ya mereka itu harus bertanggung jawab atas cicilan atau pembayaran tagihan, meskipun itu tidak mereka lakukan ya, karena ya memang kesalahan ini dianggap adalah keteledoran kita memberikan data pribadi kepada orang lain. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman akun Kredivonya dihack, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Di ini ada yang bertanya ya teman-teman, kemarin kalau misalnya gaji kita pas-pasan, kemudian gaji habis buat bayar pinjol dan ada kebutuhan untuk bayar sekolah anak atau biaya berobat dan lain sebagainya, yang memang itu adalah kebutuhan primer kita, ya lebih baik memang saran saya adalah galbay aja dulu ya teman-teman, karena ya resiko pinjol kita sudah bisa ukur ya, resikonya sampai sejauh mana, paling selik OJK, terus kemudian bunga mentoknya juga sampai di mana. Sedangkan untuk masalah kebutuhan yang primer yang mungkin ya untuk makan, untuk sekolah, apalagi untuk bayar sekolah anak, ya itu juga yang paling utama sih ya menurut saya. Jadi kita bisa tahu gitu loh ya, setidaknya kita ngerti dulu resiko sampai di mana sih sehingga kita bisa mengambil langkah yang tepat. Jadi udah ada gambaran dulu resiko gagal bayar pinjaman online itu seperti ini. Oh, resikonya kayak gini, ya udah beres. Nah, sekarang kalau misalnya kita nggak bisa bayar sekolah anak, nggak bisa bayar berobat, resikonya akan semakin luas dan makin ribet teman-teman. Jadi ya mau dikata bagaimanapun, galbay pinjol memang tetap yang terbaik. Jika memang teman-teman ada kebutuhan seperti itu, ya tinggal kita aja nanti pelan-pelan mulai berusaha lebih keras, terus mulai ikhtiar dan juga mulai untuk rajin berdoa, rajin nyari kerja sampingan dan lain sebagainya. Diberikan kemudahan, diberikan jalan yang lurus oleh Allah SWT untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa teman-teman gunakan untuk mungkin ditabung sedikit demi sedikit untuk membayar hutang pinjaman online-nya. Tapi kembali lagi, jika memang uangnya belum ada, jika memang teman-teman merasa wah ini pak uangnya pas nih cuman segini, ada keperluan yang lebih urgent lagi, ya udah galbay aja dulu ya teman-teman, nggak apa-apa, cuman nanti aja pikirin masalah bayar pinjolnya setelah urusan teman-teman selesai. Jadi jangan sampai hal ini juga mengganggu fokus di pekerjaan ya teman-teman. Jangan sampai juga hal ini mengganggu di hal-hal yang lain, karena sekali lagi gagal bayar pinjaman online itu nggak akan ada resikonya yang berat, kecuali memang mindset pola pikir teman-teman ketakutan
Itu loh yang sebenarnya yang membuat masalah pinjol ini menjadi seakan-akan menjadi sebuah masalah yang berat ya teman-teman. Takutnya debt collector datang ke rumah, ginilah, takut malu sama tetangga dan lain sebagainya. Memang menjadi sesuatu yang paling menakutkan sebenarnya dibandingkan ancaman-ancaman yang lain. Tapi ya kalau teman-teman bisa menerimanya, bisa mulai untuk ikhlas dan pasrah, apapun yang terjadi ya itu insya Allah itu bakal jauh lebih mudah dan jauh lebih bisa melewati dengan lebih baik ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman terkait debt collector pinjaman online, silahkan teman-teman bisa sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Apakah Shopee Pinjam dan Shopee PayLater itu benar-benar akan membawa ke jalur hukum dan akan didatangi DC ke rumah teman-teman tentang resiko gagal bayar dan telat bayar di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam? Saya yakin di antara teman-teman yang mengalami hal serupa dan mendapatkan beberapa ancaman seperti teman-teman akan dibawa ke jalur hukum, kemudian mendapatkan somasi yang paling terakhir yaitu panggilan surat sidang perdata. Jadi untuk jawaban sampai saat ini saya rasa itu tidak mungkin dan saya rasa kemungkinannya sangat kecil sekali ya teman-teman kalau teman-teman masuk jalur sidang perdata. Jadi intinya teman-teman di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang pertama tetap tenang ya, itu ya kuncinya, tetap tenang. Kemudian yang kedua jangan gegabah atau gurung gusuh ya. Yang ketiga jangan sampai teman-teman berpikir untuk mencari dana talangan seperti gali lubang atau tutup lubang dengan membayar hutang Shopee PayLater, karena ketika teman-teman nanti gali lubang tutup lubang dan teman-teman itu tidak bisa membayar hutang, dan ujung-ujungnya kalau teman-teman udah pernah gabay di satu pinjol akan kesulitan gabay lagi dan akhirnya terjebak di pinjol. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semuanya, jangan sampai hal itu terjadi kepada teman-teman. Ya kalau memang teman-teman itu Shopee PayLaternya ingin membawa ke jalur hukum, saya rasa itu nggak mungkin ya teman-teman, karena prosesnya itu nggak segampang yang teman-teman kira ya. Untuk masalah DC lapangan, Shopee PayLater juga itu masih belum ada di seluruh Indonesia. Bahkan katanya cuman masih ada di Jabodetabek aja. Untuk daerah-daerah lain itu saya belum mendapatkan update-nya dari teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang ingin curhat mengenai Shopee PayLater atau Shopee Pinjam, silahkan teman-teman sharing-sharing informasinya di kolom komentar. Sekian dulu di video kali ini, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.